Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri orang yang mudah tidak ikhlas itu gampang kecewa, gampang gelo. Ngopo kira-kira awake dhewe kok gampang gelo? Karena ukurannya dunya, sing doyak dunya. Mongko kalau keinginan kita terhadap dunia ini semakin banyak, maka demi Allah penderitaan kita juga akan semakin besar. Maka agar Anda ini menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai di antara hamba manusia, zuhudlah di depan Allah dan zuhudlah atas apa yang banyak diinginkan manusia. Lu maksudnya bagaimana Ustadz? Nah, ini ukuran keinginan ini. Begitu banyak orang itu yang hidupnya susah karena bukan kebutuhan yang ia kejar, tetapi keinginan. Dan kalau keinginan yang kita kejar, maka demi Allah nggak akan pernah tuntas itu dunianya. Duwe mobil siji pengine loro, nggih napa nggih? Duwe mobil loro kepengine telu dan seterusnya itu. Dunia nggak pernah cukup, dunia nggak pernah selesai. Apalagi ukurannya keinginan. Makanya kita harus tahu dan zuhud betul atas apa sesungguhnya yang menjadi nilai kebutuhan kita. Kan gitu. Di antara kehidupan kita kan karena nggak pernah ada ukurannya. Dengan selama ini punya pakaian, terus terang ini ada santri-santri di sini ketika dari rumah ke pondok pesantren itu bawa pakaian dimasukkan lemari, itu pakaiannya sudah terbilang cukup atau kurang itu? Sudah cukup atau kurang? Sudah cukup atau kurang? Cukup Ustadz. Jumlahnya berapa kira-kira di lemari jenengan itu? Berapa sih sesungguhnya kebutuhan atas kita punya pakaian? Pernahkah kita menghitung? Pernahkah kita menghitung? Kalau punya pakaian 5 cukup tidak? Cukup tidak? Cukup. Sarung butuh berapa kira-kira? Sarung butuh berapa? 2, 3? Saya nggak bicara tentang celana dalam dan lain sebagainya. Tetapi konsep kebutuhan itu harus Anda tulis, Anda harus paham. Maksudnya bagaimana Ustadz? Barangkali banyak di antara kita konsep yang berubah itu bukan sejatinya kebutuhan, tetapi standar kehidupan, dan itu jadi keinginan itu. Dulu kalau saya mahasiswa, saya ingat betul itu. Saya dapat uang saku dari orang tua, jajan di kantin. Angkatan saya dulu waktu mahasiswa itu angkatan 90-an, saya mohon maaf. 91 itu 92 itu jajan itu hanya uang dengan 2.000 3.000 rupiah sudah kenyang itu perut. Beli apa itu ya? Nasi, dapat es teh, kemudian lauknya kadang tempe, tahu dan seterusnya. Kalau kepengen lebih 5.000 kadang-kadang sudah ada telur, kadang-kadang ada ikan. Istimewa 5.000 itu. 5.000 istimewa. Tapi saya mohon maaf begitu kemudian naik kekuatan saya, kemampuan saya untuk kemudian kelasnya bukan sekedar mahasiswa dapat uang saku dari orang tua untuk kebutuhan makan 5.000 atau 10.000 untuk 3 kali makan. Tapi penghasilan pendapatan saya itu asumsinya bisa makan dengan kualitas yang lebih baik. Maka banyak di antara kita yang meningkatkan apa istilahnya, apa yang dia dapat itu untuk kemudian ya makannya lebih naik. Jadi kalau semulanya di warung-warung kecil-kecil itu kemudian meningkat di warung-warung yang lebih mahal kadang-kadang gitu. Dan terus sehingga satu saat itu saya pernah diajak sama kawan di Jakarta, ini kisah nyata ini. Kisah nyata ini oleh Allah Subhanahu wa taala di traktir itu ada menu gulai kepala ikan, itu belum usum seperti sekarang ini. Tahun saya mohon maaf itu tahun 2004 2003. Saya masih ingat betul itu. Itu tempat restorannya itu di pinggir laut dan lain sebagainya. Kita bertiga waktu itu makan. Habis itu karena memang ya ditraktir ya, kita tidak berpikir untuk membayar. Udah makan aja Ustaz, kita berada di tempat ini. Begitu akhirnya setelah saya makan tuh saya kaget, 3 orang itu bayarnya berapa? Itu 1 juta rupiah. Jadi 300.000 itu per porsi yang kita makan. Ukuran saat itu 2004. Saya hilang rasa kenyang saya gitu. Karena membayangkan saya dulu 300.000 itu sudah cukup untuk 1 bulan. Sekarang bisa hanya 300.000 hanya sekali makan. Yang naik itu apa kira-kira? Itu yang naik itu standar hidup kita. Makanya kurang terus. Coba kira-kira kalau Anda sudah punya kemampuan untuk makan sekali makan 300.000, tetapi cara hidup Anda, pilihan yang Anda pilih, ini yang namanya zuhud. Itu Anda hidup seperti ketika kuliah itu. Ya cukup hanya makan 5.000, 4.000 itu sudah kenyang. Maka itu luar biasa.
Lalu berarti tambah kaya Ustaz. Proses kayanya itu bukan kemudian uang itu disimpan, tidak. Tetapi makan yang Anda lakukan itu bisa membersamai berapa banyak anak yatim kira-kira. Berapa banyak janda-janda miskin yang Anda bisa ajak makan bersama. Ojo jandane tok lho sing diajak. Tapi anak yatimnya itu yang jauh lebih penting. Yang kelaparan-kelaparan. Jadi sekali makan itu bisa ngajak banyak orang. Itu yang namanya kaya itu. Standarnya nggak berubah. Kebutuhannya sama. Tetapi kemudian kemampuan dia untuk bersedekah menjadi semakin besar. Makanya kata sahabat Ali, yang namanya kaya itu bukan berapa banyak kemampuan finansial yang kau miliki, tapi berapa kaya sesungguhnya hati yang kau miliki itu.